Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari materi yaitu keragaman sosial dan budaya Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian keragaman sosial budaya. Kedua, jenis keragaman sosial budaya. Ketiga, manfaat keragaman sosial budaya. Keempat, faktor yang mempengaruhi keragaman sosial dan budaya. Kelima, kebudayaan memperkokoh integritas bangsa. Dan yang keenam, keragaman budaya sebagai aset perekonomian bangsa. Apa itu keragaman sosial budaya? Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Anak-anakku sekalian, keragaman sosial budaya erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu semboyan negara kita apa? Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anakku sekalian, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, ras maupun antar golongan. Selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya. Apa saja sih jenis keragaman sosial budaya? Mari kita simak bersama-sama. Jenis keragaman sosial budaya. Yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul tempat asal dan kebudayaannya. Suku yang ada di Indonesia antara lain yaitu suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, Batak dan Nias dari Sumatera Barat, Sunda dari Jawa Barat, Bali dari Pulau Bali, Dayak dari Kalimantan, dan sebagainya. Kedua yaitu keragaman bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, bahasa daerah yang ada di Indonesia yaitu Betawi dari Jakarta, Minangkabau dari Sumatera Barat, Aceh dari Aceh, dan sebagainya. Dan yang ketiga, keragaman rumah adat. Rumah adat yaitu sebuah tempat tinggal yang mencirikan setiap suku dan setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda dengan suku lain. Antara lain rumah adat di Indonesia yaitu Bolon, Sumatera Utara, Gadang dari Sumatera Barat, Tongkonan Sulawesi Selatan, Honai, Papua, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk keberagaman suku bangsa, bahasa, rumah adat yang lainnya bisa kalian lihat dari Google. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian khusus pada suatu suku biasanya digunakan pada saat waktu tertentu saja. Pakaian tradisional yang ada di Indonesia antara lain yaitu Blangkon dari Yogyakarta, Ulos dan Sabe-Sabe dari Sumatera Utara, baju teluk belangan dari Riau, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata merupakan aksesoris lengkap pada baju adat. Senjata tradisional di Indonesia yaitu rencong dari Aceh, keris Jawa, mandau dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit Madura, trisula Sumatera Selatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keragaman makanan khas. Makanan khas merupakan makanan yang dikonsumsi oleh suku tertentu dengan cita rasa yang khas dari daerah masing-masing.
Nah, makanan khas yang ada di Indonesia yaitu gudeg Yogyakarta, rendang dari Padang, empek-empek dari Palembang, rujak cingur dari Surabaya, dan sebagainya. Keragaman pakaian tradisional, senjata tradisional, keragaman makanan khas yang lainnya bisa kalian lihat dari sumber lainnya ya. Yang selanjutnya yaitu keragaman upacara adat. Upacara adat merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat dari daerah masing-masing. Upacara adat yang ada di Indonesia contohnya yaitu upacara Kasodo dari Tengger, Lompat Batu dari Nias, Grebek Suro dari Solo, Ngaben Bali, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keragaman kesenian. Kesenian merupakan sarana untuk mengungkapkan hasil ekspresi. Keragaman kesenian antara lain yaitu tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, dan cerita rakyat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keragaman agama. Berikut adalah agama yang diakui oleh negara Indonesia. Ada 6 agama yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anakku sekalian, contoh dari keragaman yang lainnya bisa kalian lihat dari sumber lainnya ya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari keragaman sosial budaya? Yang pertama yaitu menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan yang kelima, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya Indonesia. Faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Karena letak Indonesia yang strategis yaitu di antara 2 samudera dan 2 benua, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian yang menetap di Indonesia mengakibatkan munculnya keragaman ras serta agama dan kepercayaan mereka. Kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan lingkungan dan tingkat kemajuan masing-masing. Hal ini menyebabkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama di Indonesia. Ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda setiap daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, mengakibatkan perbedaan masyarakat. Contohnya saja yaitu masyarakat yang ada di daerah pantai berbeda dengan masyarakat yang hidup di pegunungan, yaitu adanya perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri dan tidak mau menerima budaya dari luar. Kebudayaan memperkokoh integritas bangsa. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan.
Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Proses integrasi sangat penting bagi Indonesia, guna menyatukan masyarakatnya yang majemuk menjadi satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, ekonomi, sosial, kita harus saling hidup berdampingan dan saling menghargai antar suku yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu keragaman budaya sebagai aset perekonomian bangsa. Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang bersumber dari pengembangan potensi keragaman budaya Indonesia. Potensi keragaman dan keunikan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing dan dalam negeri. Contohnya seperti di Banyuwangi, Bali, Lombok, Papua, menyuguhkan pengalaman wisata yang sulit dilupakan. Bentuk keindahan alam dari daerah-daerah tersebut menjadi tujuan wisata dunia. Tercatat ribuan wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia setiap tahunnya. Nah, dengan adanya hal tersebut juga dapat menambahkan devisa negara dalam jumlah yang besar, sehingga kegiatan pariwisata menjadi kegiatan ekonomi andalan nasional. Anak-anakku sekalian, sekarang tugas kalian yaitu membuat rangkuman materi di atas dengan sistematika atau susunan yang baik dan benar. Silakan disimak dulu videonya, kemudian buat rangkumannya. Silakan kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah Sayu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.